Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, selamat kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saya saat ini berada di desa Tanjung Rejo. Nah, kita berjumpa dengan Mas Den yang Mas Den dapat cerita katanya atau dapat kabar begitu ya Mas Den ya? Iya Bang, bahwa di tempat ini ada sebuah jejak kerajaan Bang. Gitu. Iya. Ini kan di Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas ya? Kecamatan Tongas, Ikut Kabupaten Probolinggo. Oke. Kita coba cari sumber Mas Den ya untuk membuktikan bahwa apakah betul dengan cerita yang dikabarkan kepada Mas Den itu berkaitan dengan kerajaan gitu. Kita cari warga saja. Sumber dari Oke. warga gitu Bang. Nah, ini teman-teman, tempatnya itu masuk dalam alternatif desa ya. Ini kan alternatif desa ya. Alternatif desa. Kalau- Kalau lanjut terus masuk ke Kelampok katanya ya. terus ke Itu Kelampok itu nama desa. Nama desa Dan dan Madakalikura. Oh, gitu ya. Oke. Jadi tempat ini memang berkaitan dengan kawasan yang dikuasai oleh Gajah Mada. Benar Kang? Begitu ya Mas Den ya. Oke. Kawasan Gajah Mada. Oke. Ya teman-teman, kita dapat warung kopi ini, kita coba tanya-tanya ke warga ya, apakah betul tempat ini berkaitan dengan kerajaan. Oke. Assalamualaikum. Kita dapatkan 3 warga asli Tanjung Rejo. Asli Tanjung Rejo. Betul ya. Pak, ngapunten, dengan siapa Pak? Asmanipun? Jamal. Jamal, Pak Jamal ya. Niki Pak Slamet. Pak Slamet kali. Jadi. Loh, ini 5 sini. Mas. Jadi keamanan desa Tanjung Rejo tergantung dari Bapak ini Mas ya. Siap. Iya. Oke, siap selalu Pak ya. Kita coba mau tanya-tanya ini, apakah betul tempat ini atau desa Tanjung Rejo di wilayah-wilayah tertentunya begitu ada berkaitan dengan kerajaan? Bukan kerajaan, Mas. Cuman kata orang dulu itu di sini ini tempat persinggahannya Damarwulan, diutus oleh ratunya dari Majapahit menuju Belambangan. Oh, Gitu. artinya berkaitan dengan kerajaan, artinya itu kisahnya ya, kisah di Oh, zaman iya. kerajaan begitu ya Pak ya. Zaman dulu. Oke. Pak Slamet bisa menceritakan secara detail, mungkin itu cerita turun temurun ya atau folklore begitu ya Pak, karena Pak Slamet sendiri kan tidak mengalami hal itu. Betul. Itu gimana ceritanya? Kayaknya seru itu. Dulu katanya ya, ini sumber informasi kan dari Pak Lerap. Namanya Pak Lerap ini. Pak Lerap itu siapa? Pak Lerap ini katakanlah tokoh masyarakat di sini yang tertua. Sehingga saya copy cerita dari Pak Lerap itu dulu. Saya sering ngobrol di bawah beringin. Katanya ini di bawah beringin ini dulu tempat persinggahannya Damarwulan. Oh, gitu. Jadi diutus oleh ratunya berangkat ke Belambangan, singgah di sini sama prajuritnya. Pulangnya juga mampir di sini. Terus di sini sering terjadi barang hal-hal yang goib gitu ada sering di sini. Oh, Memang seperti apa? sering ada penampakan ular gitu sering. Oke. Terus di daerah sini ini ada sering terjadi kecelakaan. Ya bukan kecelakaan tabrakan. Kadang-kadang para pengendara itu menghindari ada sesuatu yang dilihat. Oke. Tapi nggak ada gitu loh. Dilihat oleh mata telanjang nggak ada. Boleh ditunjukkan tempat-tempat tersebut Pak yang berkaitan dengan goib itu, Pak? Monggo. Mohon maaf Pak yang Iya. sebentar ya. Mari. Jadi ini dulu memang padat rumah atau gimana? Ini nggak ada dulu Mas. Ini nggak ada rumah. Ini sawah dulu ini. Oh, Sawah. berarti penuh dengan pohon-pohon besar. Pohon-pohon betul. Pohon-pohon betul. Seperti apa keadaan dulu di waktu zamannya masih belum ada rumah itu? Suatu contohnya misalkan di sini dulu ada apa gitu? Pokoknya di sini dulu cuma ada tanaman bintaos, kayu jaran, terus mimba itu wes. Tanaman Dan dulu. semuanya pohonnya besar-besar. Ya rata-rata kayak gini nih Mas. Kayak gini ini dulu. Kayak gitu. Oke. Sudah ditempati rumah, ditegur wes sama orang tua saya di sini dulu. Ya, yang Bapak maksud dengan adanya banyak kecelakaan itu seperti di mana tempatnya, Pak? Di sini sering terjadi Mas. Tikungan itu. Nang tikungan. Tapi menurut memang tikungannya nggak begitu tajam, tapi bahaya. Tapi rata-rata orang yang kecelakaan di sini sering melihat sesuatu
Seperti ada orang sepak bola. Jadi pengendara tuh menghindar gitu loh. Oh, Ada anak sepak bola gitu loh. Jadi menghindar. Di sini dulu pernah anak sini juga katanya lihat ada anak sepak bola di sini, menghindar ngepot gitu. Terjungkal di sini, Mas. Di sini. Terus di sana dulu ada yang meninggal. Terus kapan hari itu ada seorang pengendara becak. Pas di sana, Mas, di toko itu, selatannya toko, ada pengendara becak menghindar, ada orang lewat, orang tua lewat gitu katanya. padahal itu sosok astral begitu Pak ya. Iya, enggak, ya orang itu yang melihat, tapi orang-orang penumpangnya nggak melihat kalau ada orang. Artinya memang sosok astral, Iya, sosok goib Orang begitu, Pak. goib. Oke. Selain itu Pak, penampakan apa saja Pak yang terjadi? Yang saya tahu itu. Terus itu teman saya itu tadi yang Pak Jamal itu pernah dari sawah dia melihat ular katanya. Melihat ular. Coba tanyakan langsung Pak, Oke, Pak oke. Jamal. Nah ini Pak Jamal Iya, iya, yang iya. pernah mengalami berjumpa dengan ular Ular ya, ya. yang ada di sini. Itu Iya. seperti apa ceritanya Pak? Tidur ada di jalan itu. Di mana Pak? Di situ Pak? Di belakangnya musola itu. Itu ceritanya ularnya besarnya seperti apa Pak? Enggak pati besar tapi panjang. Panjang. Iya. Itu Bapak yakin nggak itu ular beneran atau ular jadi-jadian? Ya kalau sangka ya ular jadi-jadian. Apa alasannya? Kalau saya siram air gitu Bos, bulet ada di sungai itu, gerabak-gerabak, nggak ada sudah. Hilang Pak? Iya, padahal panjang ular itu. Tanpa jejak gitu ya? Tanpa jejak. Kita mungkin Biar- perlu tempatnya termasuk yang dimaksud dengan persinggahan damar wulang itu di mana Pak? Di sana di Sumur Oke, Windu. kita mungkin Windu. coba bisa Mari, ke situ mari. Pak. Nah teman-teman kita coba mengikuti Pak Slamet ya, yang mengingat apa-apa yang diceritakan oleh leluhur, ya kan, dari turun temurun. Dan ini perlu diangkat Mas Den, supaya para generasi itu tahu gitu. Oh jadi ini tempatnya Pak. Lah ini Mas, dulu ini tempat persinggahannya Damar Wulan. Dari Majapahit ke Belambangan, pulang perginya mampir di sini. Makanya sama masyarakat di sini bukan makam ini kan, petilasan yang gitu. Tapi di sini memang angker dulu ini Mas. Ini dulu nggak bersih kayak gini, banyak tanaman-tanaman liar kayak pepaya, kayak serkaya, jambu gitu ya di sini. Tapi tidak ada yang ngambil karena memang takut. Karena kalau ngambil nanti kalau bukan masih family dari keluarga sini, maksudnya orang sini, pasti ada efeknya. Makan jambu ya. Pasti posisi mulut ini nanti agak ngesamping gitu. Oh Perot gitu istilahnya. oke. Nanti kalau sudah ditanyakan ke paranormal gitu, coba ngobong minyan gitu. Ngobong di sini ya jelang berapa jam udah langsung sembuh wes, kembali semula gitu. Jadi beringinnya itu Pak, kalau menurut Pak Slamet ini beringin ini kira-kira umurnya berapa, sudah berapa tahun? Kalau melihat ini ya ratusan ini Mas. Mungkin gitu ya, sudah ratusan tahun ya. Ya bisa ratusan tahun ini. Dua dulu nih Mas. Oh ternyata dua. Dua yang sini. Itu Nah, ditebang atau karena yang sini ini agak kecil dulu. Yang sering diambil buat hajatan gitu loh. Kalau ada orang hajatan mesti kan di bawah tero kan selain ada janur beringin. ada beringin. Kayak apa namanya, rantingnya itu ya? Iya, rantirannya diambil dipasang di bawah terop. Selain janur kan biasa gitu. Sehingga habis Sampai mati. di tempat ini ya, di depan kita saat ini ya. Kurang lebih di sini kalau nggak salah. Iya, dulu di sini. Karena dulu musola ini bukan di sini, di sana dulu. Jadi musola ini termasuk dipindah atau buat baru? Buat baru. Yang dulu musola sana itu berbentuk wakaf. Kayak Mas. Kayak musolanya orang Madura, Orang-orang biasanya di samping rumah. dahulu kayak panggung ya. Gitu. Oh, Dan di sana itu dulu sering orang banyak yang nginap-nginap di situ. Kadang mencari wangsit, kadang wirid gitu di situ di situ banyak orang-orang musyafir juga. Oke. Kalau musola ini kan barusan ini kurang lebih 10 tahunan mungkin ini Oke. ada di sini. Jadi musola ini Karena masih pohon 10 beringinnya tahun. sudah ada terus dipindah sini. Oke. Ini kan petilasan ya Pak Slamet ya. Adakah
peninggalan mungkin batu bata yang berkaitan dengan kerajaan ataupun artefak-artefaktual seperti batu-batu andesit, batu-batu besar begitu yang berkaitan dengan kerajaan. Ini termasuk ini. Ini batu ini sering disekar sama orang. Jadi, Pernah ini Mas, pernah orang ngelingkai ki. oh, maksudnya melangkah batu ini. Iya sakit. Oh, langsung Terus ditanya sakit. Pak Roman, coba diobongi di batu itu gitu. Ya diobongi di sini Pak. Disuruh bakar sesajen Bakar, Pak? sesajen Atau di sini. menghormati begitu ya di batu ini ya. Kalau sekilas saya lihat ya Pak, saya sendiri yang melihat ini kan cuma batu. Iya. Begitu. Ini yang di tengahnya apa melengkung atau gimana? Atau Enggak, kayak bentar, biasa hamparan gitu. Hamparan. oh gitu ya. Iya. Selain batu ini Pak, apa ada lagi nggak peninggalan di masa-masa lampau di tempat ini? Ada Pak. Ini. Dulu di sini ini ada hamparan batu padas itu di sini. Lah ini tertutup oleh akar-akar ini. Ini dulu waktu Pak Slamet melihat secara utuh ini, kalau saat ini kan sudah terjebak akar ya. Itu kira-kira panjang dan lebarnya berapa? Kayak gini, kurang lebih 60-70 cm paling. Itu panjangnya apa lebarnya? Panjangnya. Oh, panjangnya. Lebarnya segini kayaknya. Kurang lebih 40-50. Berarti bisa jadi itu altar ya, atau mejanya ke tempat berkumpulnya beliau begitu ya di sini. Bisa, tapi mungkin bisa menjadi tempat duduk atau gimana gitu loh. Waktu musyawarah kan namanya orang bersinggah kan pasti rembukan toh. Mungkin tempat duduk atau apa gitu. Itu lagi ada Mas. Dan ini Pak Slamet, ini kan ada 2 makam ya. Ini makamnya siapa? Kalau ini karena ini dulu ada hamparan batu, jadi oleh masyarakat sini, terutama tokoh masyarakat ini dulu, yang memang pernah sering dapat hal-hal gaib dari sini, dapat cincin, dapat keris gitu, sehingga dia merasa bertanggung jawab untuk merawat sini, gitu loh. Artinya tempat ini pernah terjadi memunculkan benda-benda gaib. Betul. Seperti pusaka betul. atau cincin begitu. Pernah dulu dari Sipur 10 Pasuruan kalau nggak salah. Malam-malam ke sini dia pakai celana pendek. Saya mendekat tidak dibolehkan. Ternyata dia menggunakan ajian macan putih untuk bertarung dengan barang gaib di sini. Saya lihat memang kayak dekat. Kayu ini yo dicakar-cakar gini. Ya kayak cakarannya cakarannya harimau itu. Dia bergulat terus ada menemukan suatu barang gaib, batu akik, keris kecil gitu. Di tempat ini. Iya, di tempat sini. Di sini dulu tarungnya, saya tahu. Saya kan habis isya dia mengambil barang kayak gitu. Habis isya, saya tahu melihat. Ada apa ya kok lihat? Saya lihat terus. Oke. Kalau nggak salah itu katanya menggunakan itu ilmu macan putih gitu. Saya tanya. Selain itu Pak, adanya altar ya, batu altar. Apalagi Pak peninggalannya Pak? Ada batu itu. Oh, Ini. itu teman-teman. Oke. Ternyata memang banyak peninggalannya sebetulnya, karena memang tapi berserakan Mas Den. Artinya Iya, tidak berserakan. ngumpul di satu titik begitu loh. Batu ini Pak. Lah, ini kan batu ini. batu padas ya. Iya kayak gini kayak dulu wes. Tidak ada yang berani mindah gitu toh. Lah, ini kayak lebih besar kayaknya. Oh, Ada perubahan bentuk gitu kah? Kayak lebih besar, Mas. Dulu gak sebesar ini. Iya, enggak. Ini dapat ini Mas. Orang daerah sini enggak berani mindah. Geser saja enggak berani. Wis tetap di sini, wis. Ada kejadian tertentu kah Pak di batu ini Pak? Pernah ada sesuatu tokoh masyarakat bercerita sama saya itu. Di sini nih ada jangkrik gaib katanya. Jangkrik gaib hitam legam besar katanya di sini. Kalau memang berani berpuasa terus tirakat, insya Allah kena gitu. Sini nih. Iya kalau malam kadang bunyi. Kalau dicari tidak ada gitu loh. Tapi orang-orang tertentu yang Mas, saya meskipun sekarang dekat rumahnya tidak pernah gitu-gitu. Cuman saya dengar cerita karena memang orang sering ngopi di rumah gitu loh. Sekilas memang kalau kita ya secara orang awam ini batu biasa begitu loh Mas. Iya memang batu biasa. Batu biasa, tapi ada sisi
historis, ya kan? Terus ada cerita mistis apa lagi Pak? Pengalaman warga di tempat ini Pak? Mungkin pernah menemukan mendapatkan sebuah pusaka terus apa gitu Pak? Kurang lebih tahun kemarin kalau nggak salah, salah satu warga di sini memimpikan suruh ngambil barang di sini, gitu loh. Setelah diambil barang itu berupa kayu kayak gini, kayu beringin yang sudah lapuk tapi kayak gini bercangkah, terus ada kayu kayak gini. Jadi seakan-akan kayu yang kayak gini menyerupai ular, ya. Kalau dilihat secara gini loh, tidak percaya, kayak Katapil itu kah? nyangka gini Mas, terus Bercabang gitu ya? bercabang, terus di sini ada kayu juga ini nyantol Yang gitu. melingkar gitu. Iya, yang kayak ular melilit di kayu gitu loh Mas. Ya kalau kita mau masang gini, ya ndak salpak kata istilahnya, Mas, ikut salpak teman Mas. Seakan-akan buatan Presisi. pres gitu loh Mas. Ya diambil lagi, taruh gini ya ceket wis. Kalau orang biasa membuat kan ndak mungkin kan gini itu. Bagus Mas. Seakan-akan rayap yang membuat gitu loh. Kayu bahkan orang yang mengambil barang itu sakit hampir 1 bulan kalau nggak salah, sakit. setelah mendapatkan Iya, terus berobat ke sana, obat sini tidak sembuh-sembuh, ternyata dapat wangsit, barang itu disuruh kembalikan gitu. Disuruh kembalikan, ternyata ada suatu ustadz yang megang itu, terus diambil ustadz itu wes. Sampai sekarang ada barangnya. ada lagi nggak Pak selain batu Pak peninggalan di tempat ini Pak? Sumur, ada sumur. Oh ada sumur. Ada sumur. Itu sejak zaman dulu ya Pak sumur itu Pak? Yang saya tahu wes sejak dulu. Saya sudah lahir itu wes ada Mas sumurnya. Di Sini. posisinya di mana Pak? Di sini. Sumurnya ini kecil. Ukuran kurang lebih 1 meter. Bulat 1 meter gitu? lebih. Iya bulat. Oh, Bulat. sumur bulat teman-teman. Yang Sumur Windu ya. iya, kurang lebih sumbernya itu 2 meteran kalau nggak salah. Cetek, Oh dangkal ya Pak? dangkal. 2 meteran kalau nggak salah. Itu sumur saat ini kan sudah tidak ada. Itu memang sengaja ditimbun-kah atau dirusak atau gimana Pak? Mas, di sini kan kalau ini kan kali memang sungai. Sering banjir meluap. Meluap membawa lumpur. Jadi sering masuk ke sini karena penangkalnya, tanggulnya rusak, nggak ada yang merawat. Artinya kalau misal nih suatu hari nanti kita ingin melihat sumur tadi terus kita gali gitu, berarti artinya sumur itu masih ada di dalam sini. Ya mungkin. Iya ini wes bentuknya. Gitu ya. Bahkan di sini. Tapi kalau kita lihat memang bentuk dari akar beringin itu memang memutar Mas Den, melingkar. Jadi memang sebentuk. Nah, bahkan kapan hari itu teman saya pernah menemukan barang kok di sini Mas. Di bawah sini kalau nggak salah. 2 macam batu yang besarnya kayak gini ya. Itu seakan-akan batu itu digergaji gini Mas. Halus itu bagus gergajiannya. Ya kalau kita mikir ya apa gergajinya, makanya dijepit pakai ya alat ya. Gini kan mungkin enggak kayak gitu Mas. Bahkan itu diambil oleh teman saya, dibawa pulang. Kayak semacam batu yang hasil cetakan gitu ya. Bukan alamnya bagus, gilap gitu Mas. Kayak apa gitu loh. Kayak putih-putih biru, kayak lumut gitu loh. Tapi gilap kayak batu akik itu Mas. Tapi besar kayak gini, 2. Itu dibawa pulang. Dibawa pulang itu Mas ya. Orang yang ngambil itu sakit Mas. Sakit beberapa hari. Yang menemukan tuh sakit. Sakit. Berobat ke sana, suntik ya, ke sana kemari tidak sembuh-sembuh. Ternyata dapat Wangsit lagi. wangsit, barang itu suruh kembalikan. Akhirnya Dikembalikan. Alhamdulillah sembuh. Dia gara-gara itu sering kena togel. setelah mendapatkan batu itu sering mendapatkan angka-angka keberuntungan. Betul. Setelah itu Tapi dia sakit itu efeknya. Sakit terus. Di sisi lain beruntung, di sisi lain
malah merugikan buntung. dirinya. Sering menampakkan sama istrinya kan ditaruh dalam kamar di atas meja apa. Berwujud apa Pak Selamat? Berwujud cewek berambut panjang, pakaian putih. Jadi kalau tengah malam itu di dalam rumahnya itu gerabak gitu. Bergerak-gerak. Kayak semacam apa ya? Ngamuk Iya, gitu ya. semacam marah-marah. Marah gitu ya. Terus dikembalikan alhamdulillah sembuh sekarang. Pak, barusan saya dapat cerita dari Pak Selamat, katanya Bapak yang pernah mendapatkan benda gaib yang sudah berwujud, yaitu sebuah batu. Itu benar Kak? Betul. Gimana ceritanya itu Pak? Jadi saya pada waktu itu ya saya enggak tahu pada waktu itu, kalau enggak salah itu bulan Suro tanggal 9 kalau enggak salah, sekitar tahun 2018. Itu saya ke pasar, ya, ke Nguling, dikarenakan pada waktu itu memang panasnya sangat menyengat, dikarenakan memang di sini ini tempat orang-orang berteduh. Di sini nih kalau musim panas itu banyak orang berteduh di bawah pohon ini, pohon beringin ini. Jadi saya ke sana untuk berteduh tujuannya itu. Terus pada waktu itu saya itu dengan tidak sengaja, saya itu celingak-celinguk lihat sumur ini, kan dulunya kan dalam itu sumur ini. Oh, sumurnya yang dulu masih kelihatan? Ya, dalam dulu sih, sekitar berapa puluh meter dulu, sekitar 15 meteran atau sekitar 12 meter lah kurang lebih. Terus saya lihat dikarenakan kan ketutup dikarenakan dampak banjir ya, banjir akhirnya masuk ke dalam sumur, akhirnya jadi dangkal dan tidak berwujud sumurnya kan sekarang. Sudah tertimbun Pak ya, tertutup Pak ya. Ya memang kalau dari untuk dulu itu memang di sini ini memang mistis lah, katakanlah seperti itu. Kata orang Madura itu sengit di sini. Jadi saya lihat di celingak-celinguk di tempat sumur itu kok berupa kulit kerang, ya kan, berupa kulit kerang. Nah, ini kok kerang kata saya. Kok ada semacam kejing di sini, kok ada kehidupan kejing. Nah, setelah saya ambil di situ, kulitnya kejing dikarenakan kan besar. Kok kejing besar kan gini ya. Artinya saya ambil kok jadi batu. Batunya antik Mas, bagus 2 biji. Nah, seperti apa bentuk dari batunya? Bentuknya itu kalau tidak salah itu yang setelah saya ambil itu seperti kulit gayam. Seperti gayam, buah gayam. Cuma warnanya itu coklat. Nah, jadi di situ itu ada garis. Ada garis yang melingkar seperti dibuat, tapi bukan buatan, itu alami. Mungkin bisa divisualisasikan di sini Pak, seperti apa Pak? Mungkin Pak? Ya mungkin batunya ya seperti ini, ya seperti ini, kembar, batunya kembar. Oh, 2. Iya 2, kembar. Kan bentuknya kan gini. Seperti ini Kak mungkin Pak? Oh enggak, kurang besar. Ini mungkin lebih kecil dibagi 2 ini. Terlalu besar berarti. Iya. Jadi begini modelnya lah, begini. Modelnya itu. Nah, kalau di gini kan bisa jadi 1. Gitu. Dan itu kan batunya kan persis. Nah, saya ambil kok 2 biji batu itu. Tak kira kan kerang 1, kulit 1 itu. Setelah saya ambil, saya tanya sama ini langsung ke sini saya, Pak. Saya nemukan batu di sini. Ini. Katanya, hebat berarti sampean bisa nemu batu di sini, kan seperti itu. Akhirnya dilihat sama ini. Iya Pak, bagus ya. Menurut saya bagus. Akhirnya saya perlihatkan ke orang ngerti itu. Ya memang bagus katanya, batu ini punya Terus saya juga bawa ke Grati sana. Di Grati itu ada yang mungkin bisa melihat secara apa ya? Ya, melihat secara goib. Ya memang batu yang sampean ketemukan itu bagus. Dan saya diamkan. Dikarenakan memang saya tidak pernah merawat hal-hal yang semacam itu, saya taruh di rumah. Itu akhirnya memperlihatkan ke anak saya bahwasannya sebetulnya saya tidak suka ikut bapakmu ini, dikarenakan sosok penunggunya mungkin seperti itu mewujudkan diri kepada anak bapak. Ya, katakanlah di dalam mimpi kan seperti itu. Bahwasannya bapakmu ini tidak perhatian sama saya. Saya tidak suka ikut bapakmu. Pada ini seperti itu. Nah, setelah itu saya sakit, Mas.
28 hari ya, sampai saya ke rumah sakit 3 hari dinyatakan saya itu sudah sembuh, tapi saya itu masih tidak punya Tenaga. ya tidak punya tenaga. Itu ini ke teman saya ini ke rumah lihat saya 28 hari saya sakit. Nah dari situ saya pergi ke orang pintar, bahwasannya ya mungkin kamu tidak cocok sama batu itu. Akhirnya saya kembalikan lagi di situ, saya kembalikan ke tempat semula. Saya mohon maaf dikarenakan saya pernah berbuat lancang mengambil sesuatu dari sini. Ya saat ini saya kembalikan lagi. Saya kembalikan, setelah itu saya sembuh sudah. Tiba-tiba langsung sembuh. Ya yang namanya sembuh langsung sembuh total. Tapi Cuma berangsur-angsur ada reaksi ya, gitu ya. lah ya. Dari setelah mengembalikan batu itu mungkin berangsur-angsur saya itu Sembuh total. pulih ya sampai sekarang sembuh. Pak, pernah Ya. nggak ada niatan untuk menjual batu itu sebelum Bapak kembalikan? Oh jadi begini Mas, kalau untuk niatan menjual saya itu memang tidak ada. Tapi kalau untuk orang yang kepingin untuk memiliki batu tersebut itu ada. Nah mungkin orang tersebut mau memberikan nominal kepada saya. Tapi saya berpikir Mas, nah, dikarenakan itu barang gaib, ya kan? Takutnya apa? Setelah barang itu saya berikan kepada orang lain, katakanlah digantikan dengan nominal, otomatis nanti apabila penguasa sini itu katakanlah Penunggunya. penunggunya di sini itu menanyakan barang tersebut, terus diminta, apa yang bisa saya buat? Kan seperti itu. Jadi saya punya pikiran, oh iya, jadi saya memiliki batu ini, saya rasa tidak ada gunanya. Saya susah pun tidak bisa dijual dikarenakan itu takut berdampak, kan seperti itu. Jadi makanya saya punya inisiatif, jangankan diberi dengan uang puluhan juta, 1 M pun tetap tidak saya jual. Apa gunanya saya jual kalau setelah barang tersebut laku 1 M, umpamanya laku 1 M, terus penunggunya datang ke saya minta dikembalikan, umpamanya tidak dikembalikan, nyawa saya jadi taruhannya. Apa gunanya uang 1 M buat saya? Kan seperti itu Mas. Jadi intinya seperti itu. Makanya saya rasa percuma saya punya barang itu intinya. Apalagi pada waktu itu saya sakit seperti itu Mas. Jadi tetap saya kembalikan secara ikhlas di sini. Ini kan pohon beringin ini kan besarnya sampai segini, terus umurnya sudah ratusan tahun kalau menurut Pak Slamet ya, termasuk sosok-sosok astral yang katanya mengganggu di tikungan tadi, apakah juga menampakkan diri di tempat ini? Kalau yang pernah ngalami juga ada Mas, kadang berdiri di sini katanya, kadang bertengger di barongan di situ Oh, katanya. di kebun bambu itu. Bertengger katanya. Kalau yang teman tadi saya itu Pak Jamal itu memang ngalami sendiri sekitar antara jam 12 1 malam dari sawah melihat ular panjang gitu. Itu besarnya seperti apa Pak? Kayak pohon kelapa? Enggak begitu, kayak kayu itu wes. Kayak kayu itu. Itu Besarnya. Besar loh Pak. Besar kayak panjang katanya itu. katanya juga ada prajuritnya siapa Minah Jinggo yang meninggal di sini. Itu mohon mungkin ada titik-titik tertentu. Prajuritnya pasukan dari apa? Majapahit. Majapahit yang bareng-bareng sama Damarulan itu ada yang meninggal dari sini katanya Mas dulu tuh. Bersandar di pohon terus meninggal, ditinggal. Katanya namanya Tunggul Mani. Tunggul Mani. Aku Iya. sempat dengar itu. Iya. Katanya Tunggul Mani. Iya. Sehingga dikenal orang sini kalau memberikan apa? Kiriman Al-Fatihah itu khusus Kirim Tunggul doa. Mani gitu. Termasuk saya kadang gitu. Gitu. Karena tahu dari orang-orang sepuh yang dulu gitu loh. Bukan saya tahu sendiri. Cerita alangkah baiknya kalau dikirimi Fatihah gitu. Pak Slamet ini kan ceritanya sangat panjang lebar ya. Kenapa Pak Slamet masih menyimpan, apa alasannya menyimpan cerita tersebut? Apa alasan dari Pak Slamet gitu? Gini Mas ya. Setiap desa itu kan punya cerita dewi-dewi sendiri-sendiri. Kalau cerita itu dihilangkan kan merupakan mitos. Kan kalau kita menghilangkan itu nanti kan putus ke bawahnya kalau kita nggak cerita ke anak kita. Dan nanti kalau ditanya orang yang di bawahnya kan nggak tahu kalau kita tidak menceritakan hal itu kepada
anak turun kita, gitu loh. Jadi nanti kan kalau di desa, kalau sekarang tuh, kan merupakan ikon itu kan, Betul. suatu Magnet yang magnet, betul, memberikan inspirasi tertentu terhadap tertentu desa tersebut. desa kita. Bahkan ini kapan hari itu para pemuda sudah berkumpul, Mas, mengajukan ini untuk dibangun, dirawat, dibikin sebegian rupa supaya menarik gitu, Mas. Pernah diajukan, kalau nggak salah ini mau dibangun, terus posisi itu mau dipindah katanya. Ya bulan ini, tahun ini wis, tahun ini mau Tahun ini dibangun. ya. Masyarakat sini, terutama para pemuda, bahkan musyawarah di warung sana. Itu waktu itu. Terus disampaikan ke desa bahwa ini memang hasil musyawarah dari masyarakat desa tersebut. Gitu. Jadi tempat ini memang petilasan dari Damar Wulan. Wulan. Itu yang paling terkenal dari cerita di desa Di desa Tanjung Rejo. Tanjung Rejo, gitu, betul. Bukan tempat meninggalnya Damar Wulan, tapi Bukan petilasan, persinggahannya persinggahan Damar Wulan. dari Majapahit ke Menuju Belambangan. ke Belambangan Banyuwangi. Pulang perginya mampir di sini. Gitu ya. Gitu. Oke. Pak Slamet, terima kasih ya sudah bercerita panjang lebar terhadap kami, dan Ya. semoga bermanfaat, dan semoga atas rencana para pemuda ya Karang Taruna mungkin Iya, iya. yang ingin mengajukan tempat ini direalisasi begitu ya Pak Slamet. Makasih, makasih. Oke. Ya teman-teman, itulah cerita dari Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.